Ekonomi neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme penawaran dan permintaan pada suatu pasar. Istilah neoklasik sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Thorstein Veblen pada tahun 1900 untuk mengkategorikan segolongan ekonom yang mendukung revolusi marginalis yang digagas oleh William Stanley Jevons. Di antara ekonom tersebut terdapat Alfred Marshall dan para ekonom mazhab Austria. Sejak dekade 1930-an, diawali oleh pemikiran John Hicks, aliran ekonomi Walrasian, yang dipelopori oleh Leon Walras, semakin mendapat tempat di antara kaum ekonom marginalis. Aliran Walrasian mengadopsi pemikiran Keynesianisme dalam sintesis ekonomi neoklasik. Evolusi ini berakibat pada pemisahan dari para ekonom mazhab Austria dari mazhab neoklasik. Pemikiran ekonomi neoklasik muncul dari banyaknya kelemahan dari pemikiran radikalisme dan konservatisme. Radikalisme memberikan ketakutan atas penyitaan properti pribadi, sedangkan konservatisme dianggap bertentangan dengan demokrasi dan modernisasi. Hingga paruh pertama abad ke-19, ekonomi klasik masih dapat bertahan karena belum meningkatnya kemiskinan dan belum terjadinya penurunan ekonomi. Ekonomi neoklasik mulai berkembang dan menggantikan ekonomi klasik setelah para ahli ilmu ekonomi politik klasik menggunakan karya Karl Marx untuk menentang kapitalisme dan memulai sosialisasi terhadap pemikiran Adam Smith dan David Ricardo. Tokoh-tokoh yang menjadi pelopor pemikiran ekonomi klasik diantaranya, Alfred Marshall, dia dianggap sebagai salah satu bapak ekonomi neoklasik. Karyanya yang paling terkenal adalah Prinsip Ekonomi, di mana dia mengembangkan konsep-konsep seperti elastisitas harga dan kurva permintaan dan penawaran. William Stanley Jevons, Jevons berkontribusi pada pengembangan teori nilai marginal dan teori utilitas. Karyanya, Teori Ekonomi Politik, menjadi salah satu pijakan utama ekonomi neoklasik. Karl Menger, dia merupakan salah satu pendiri sekolah subjektif di bidang ekonomi, yang menempatkan kepentingan individu sebagai fokus utama analisis ekonomi. Karyanya, Prinsip-Prinsip Ekonomi, memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan ekonomi neoklasik. Dengan kontribusi dari tokoh-tokoh ini dan ide-ide yang berkembang sepanjang awal abad ke-20, pemikiran ekonomi neoklasik terus berkembang dan menjadi salah satu pendekatan dominan dalam analisis ekonomi modern. Pemikiran ekonomi neoklasik memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Fleksibilitas analisis. 2. Penggunaan model matematis. 3. Pendorong inovasi, adapun kekurangannya ialah 1. Asumsi verecundiam. 2. Kurangnya perhatian pada faktor non-ekonomi. 3. Ketidakmampuan untuk memprediksi krisis ekonomi. Meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan, ekonomi neoklasik tetap menjadi salah satu kerangka kerja utama dalam analisis ekonomi modern. Namun, untuk meningkatkan relevansinya dalam menghadapi tantangan-tantangan masa kini, ada upaya terus-menerus untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan realistis dalam memahami perilaku ekonomi. Selama perjalanan sejarahnya, pemikiran ekonomi terus berkembang dan berubah sebagai respons terhadap peristiwa-peristiwa sejarah, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial. Meskipun beragam dalam pendekatan dan teori, pemikiran ekonomi terus berupaya untuk menjelaskan perilaku dan pola ekonomi dalam masyarakat manusia.